ketika kita dapat masalah, yang pertama, seandainya masalah kita itu telah berlalu, maka harus kita mengikhlaskan dan melupakan hal-hal yang telah terjadi. Sepahit apapun masalah itu harus kita lupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk melantunkan syiar-syiar kebaikan dalam kehidupan ini, menjadikan pribadi kita yang lebih bermanfaat dari sebelumnya. Salawat dengan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiullah, rahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, sore hari ini, kita sudah ada kedatangan tamu kita, Bapak Gusdaldi SHMH, yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini dengan tema yang sangat menarik kita bahas. Mungkin ini adalah episode yang berkelanjutan, yang berkontinuitas dari yang kemarin. Tema ini diangkat karena berdasarkan gejolak dan juga fakta di lapangan bahwa kita banyak masalah dalam kehidupan, tapi sejatinya masalah itu bisa didaur ulang, bisa dijadikan sebuah protein kebaikan dalam menjadi motivasi hidup dalam kehidupan kita ini. Sudah ada di studio kita Bapak narasumber kita yang gagah, ganteng, kemudian energik. Sebelumnya saya sampaikan dulu profilnya. Beliau adalah seorang sosok dosen, akademisi yang mengajar di berbagai kampus. Kemudian beliau juga aktif dalam dunia da'i, menyampaikan syiar-syiar kebenaran, kebaikan kepada halayak umum. Beliau juga seorang pebisnis yang aktif di bidang developer ataupun mungkin bisnis yang lain. Artinya beliau juga sangat banyak meneliti, menjalani kehidupan ini dengan aktivitas-aktivitas yang produktif. Dan juga beliau juga pembela hukum, lawyer. Ini dia, lawyer yang sangat energik, yang syar'i, yang membela umat dengan nilai-nilai keadilan. Sudah ada bersama kita Bapak Gusdaldi SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kali ini topiknya sungguh menarik Pak. Saya sudah baca-baca juga tadi buku-bukunya mengenai motivasi. Ini banyak juga halayak umum menimpa kita ini, masalah dalam hidup ini, sehingga masalah ini dianggap sebagai beban yang berat terhadap pundak kita. Sementara Bapak menyampaikan bisa dijadikan sebuah energi yang positif untuk melahirkan ide-ide yang kreatif, melafalkan ide-ide yang kreatif untuk hal-hal yang sangat produktif. Jadi bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Silakan Pak. Baik, kita pada waktu yang sangat terbatas ini kita akan mengupas persoalan-persoalan kehidupan ini. Kadang-kadang persoalan hidup inilah yang membuat hidup kita tidak terasa hidup. Iya. Ya Pak ya, membuat terasa hidup ini tidak hidup lagi. Jadi kita akan paparkan nanti bagaimana cara merubah masalah hidup ini menjadi motivasi, bahkan menjadi prestasi. Prestasi ya. Jadi kita semuanya sebenarnya harus menyadari, pertama Pak ya, kita harus menyadari dalam hidup ini pasti ada masalah, pasti ada. Pasti ya. Apapun bentuk kita, apapun pangkat dan jabatan kita, apapun orang miskin sekalipun, pasti banyak masalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan dan firman-Nya, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin
alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Intinya apa? Allah pasti Pak mengatakan saya akan pasti menguji kamu. Di situ ada masalah. Nah, kamu menguji kamu dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, semuanya. Intinya titiknya di situ, itu kita pasti ada masalah. Pasti ada masalah ya. Nah, persoalannya bagaimana menyikapi masalah itu. Nah, ini yang kita bahas. Nah, ini yang kita bahas, Pak. Bagaimana menyikapi masalah ini? Persoalan ekonomi, persoalan perasaan, kesehatan, jabatan, apalagi sawit sekarang kadang-kadang naik, kadang turun, kan? Di situ. Jadi kita harus bisa, orang bijak itu adalah orang yang bisa berpikir positif ketika ada masalah. Itu orang bijak. Nah, jadi orang bijak itu bukan orang kaya di ini, orang yang bisa berpikir positif. Makanya salah satu tipnya itu adalah ketika kita dapat masalah, yang pertama, seandainya masalah kita itu telah berlalu, maka harus kita mengikhlaskan dan melupakan hal-hal yang telah terjadi. Sepahit apapun masalah itu harus kita lupakan. Nah, itu Pak. Silakan Pak, kopinya diminum biar lebih rileks. Jadi harus dilupakan. Jadi masalah itu, apapun perjalanan kehidupan itu ada masalah Pak ya. Dalam berbagai aspek pun masalah. Ini adalah bahagian pengujian Tuhan juga terhadap hamba-Nya. Bagaimana ia bisa mi'raj, artinya meningkat mentalitasnya, kebijaksanaannya, kedewasaannya, kesabarannya, kemudian dalam berbagai hal. Jadi masalah-masalah ini, Bapak mengatakan masalah-masalah ini akan dirubah menjadi sebuah motivasi yang positif. Salah satunya adalah mungkin bagaimana Pak? Nah, yang pertama, kalau seandainya kita ada masalah, kita harus, kalau masalah kita itu telah berlalu, sepahit apapun masalah kita itu harus kita lupakan. Jadi mulai hidup baru. Karena apa? Karena seandainya kita jangan sampai masa lalu kita, kepahitan kehidupan kita masa lalu, atau kenangan pahit kita masa lalu mengontrol kehidupan kita yang akan datang. Jangan sampai. Jadi harus kita lupakan masa lalu itu. Maka kita harus melupakan yang masa lalu, hiduplah untuk ke depan. Karena apa? Yang lalu biar berlalu gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Karena apa? Kalau kita terjebak melihat pakai kendaraan Pak, lihat kaca spion terus ke belakang, kita akan tabrakan. Itu juga ada yang hidup. Nggak usah lihat terlalu jauh melihat masa lalu, apalagi yang pahit-pahitnya gitu. Yang kedua Pak, harus bisa berpikir positif kita. Makanya ada kata sabar di situ. Konteks dalam sabar itu adalah berpikir positif. Positive thinking ya. Nah, itu. Kalau dalam hidup ini kalau kita tidak berpikir positif, hidup ini terasa mati gitu. Karena setiap apapun bentuk dari peristiwa akan bisa jadi masalah. Contoh Pak, ada orang kita lewat di depan orang yang duduk-duduk berdua. Kalau kita berpikir negatif, kita pikirkan orang itu menjelek-jelekkan kita, menceritakan kejelekan kita. Itu contoh berpikir negatif. Maka kita harus rubah itu, harus berpikir positif. Padahal orang tidak membicarakan kita ya. Padahal orang tidak membicarakan kita. Tapi alangkah sempitnya hidup kita. Kita pikir, kita lewat di depan orang tuh, kita berpikir orang itu menceritakan kejelekan saya. Kan rugi sekali kita. Rugi. Maka kita harus bisa berpikir positif dalam hidup ini. Supaya bisa. Dan seandainya terjadi kegagalan, atau ada orang melecehkan kita, wah misalnya Pak Busro melamar anak gadis orang misalnya kan, dihinanya bapak, apa yang bisa kamu untuk menghidupkan anak? Kalau Pak Busro tidak ada pekerjaan. Tapi penghinaan itu bisa dijadikan motivasi. Saya buktikan dan saya akan bisa nanti. Nah, itu Pak, bapak bekerja lah.
berbuat ya, berjuang. Jadikan motivasi siang dan malam, etos kerja kita bisa tinggi karena ada motivasi. Kita jadikan masalah penghinaan itu kita jadikan suatu motivasi. Jadi yang harus kita bisa berpikir positif dalam setiap bentuk kehidupan kita. Jadi yang lalu biar berlalu, dan harus kita berpikir positif. Dan yang perlu diingat, jika kehidupan kita ini tidak menentu atau galau atau tidak berubah-ubah, saya menyampaikan sebuah ungkapan pada kesempatan ini, Pak, supaya kita tahu di mana kelemahan kita, kekurangan kita. Saya menyampaikan di mana-mana pun saya sampaikan, jika kehidupan Anda hari ini tidak lebih baik daripada kehidupan Anda yang telah berlalu, berarti Anda berada dalam sistem hidup yang salah. Berarti ada yang salah dalam sistem hidup Anda. Maka ikhlaskanlah diri Anda itu belajar dan mencontohi orang-orang yang telah sukses. Maka kita yang lalu biar berlalu, setelah itu kita harus berpikir positif. Seperti apapun badai menghantam kita, Pak, malam dan siang itu kita tetap harus berpikir positif walaupun kita dihina orang atau dilecehkan orang. Ya, satu lagi, Pak, karena waktu lagi juga sangat terbatas untuk kita. Yang terakhir, yaitu ketika terdapat masalah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takarrub, Pak, ya, takarrub ila Allah, ya. Karena apa? Karena orang yang bertuhan ini pasti akan tahu dengan dirinya, tahu dengan dirinya, akan sadar dengan takdir, akan sadar dengan hidup. Makanya dia tidak akan bisa memprotes kehidupan, namun dia selalu menerima kehidupan. Karena apa? Karena dia tahu semua itu adalah seizin Allah, skenario Tuhan, ya, iya, untuk umat. Jadi setelah kita melupakan masa lalu, berpikir positif, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hidup ini ada yang di luar kekuatan kita. Kita boleh mentargetkan kehidupan ini. Ingat, kita boleh mentargetkan kehidupan ini, tapi ingat, target Allah lah yang berlaku kepada kita. Maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan ada sebuah solusi-solusi, Pak, ya. Allah akan memberikan, saya selesaikan masalahnya, dan saya kasih dia rezeki yang tak terduga. Kalau kita survei secara rasional, orang yang bertakwa itu tidak ada yang susah, tidak ada yang stres, bahagia, ya. Ya, tetapi yang banyak yang stres itu orang yang keras hatinya, kuat ambisinya, ambisius dia, dan dia lupa bahwa dia itu dihidupkan, bukan hidup sendiri. Ada yang menghidupkan, ya. Ada yang menghidupkan. Otomatis kalau ada yang menghidupkan, tentu kita ada yang mengatur hidup kita. Tak bisa seenak kita hidup ini. Saya mau ini, mau ini. Makanya ada gagal, ada ujian, ada pahit, ada manis. Tapi ingat, suatu kemanisan itu berarti, dan akan lebih berarti ketika kita mempunyai perjuangan yang sangat keras mencapai kesuksesan. Baik, terima kasih. Itulah pertemuan kita pada sore hari ini, pembahasan kita mengenai motivasi, bagaimana ruang lingkup dan persoalan-persoalannya. Maka lain kali kita akan sambung kembali dalam agenda, dalam momentum, judul yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.